Mata Samudra, Nyi Roro Kidul. Selamat datang di channel YouTube TRK Media. Media cerita inspiratif. Di sebuah ruangan senyap di sudut Yogyakarta, Basuki Abdullah duduk menghadap kanvas kosong. Di hadapannya, bukan sekadar ruang, tapi semesta yang menunggu untuk dituangkan. Cahaya sore menelusup lewat jendela kayu, menerangi kuas dan cat minyak yang tertata rapi. Tapi hari itu, tangan Basuki ragu bergerak. Sudah berhari-hari ia mencoba menangkap sosok yang kerap muncul dalam mimpinya, seorang perempuan berbusana hijau zamrud, berdiri di tepi samudra dengan mata yang menyimpan rahasia zaman. Banyak orang mengenal Basuki sebagai pelukis potret kenamaan, wajah para tokoh bangsa, keluarga kerajaan, hingga tokoh-tokoh asing pernah ia abadikan. Tapi kali ini lain. Ini bukan permintaan siapapun. Ini adalah panggilan jiwa. Perempuan dalam mimpi. Semua berawal dari kunjungan ke pantai Parangtritis. Angin laut membawa aroma garam dan bisik-bisik gaib yang hanya bisa didengar oleh mereka yang bersedia mendengarkan. Di antara debur ombak, Basuki merasa dilihat, bukan dengan mata biasa, tapi dengan mata laut. Malam itu ia bermimpi. Perempuan itu muncul. Cantik, tapi tak bisa dijelaskan dengan ukuran manusia biasa. Rambutnya panjang, tubuhnya anggun, dan matanya, mata itu, menembus lapisan waktu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Basuki seolah bertanya, "Beranikah kau menangkapku dalam lukisan?" Basuki terbangun dengan tubuh dingin dan tangan bergetar. Ia tahu siapa perempuan itu, Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Tapi ini bukan soal mitos. Ini soal bagaimana legenda bisa hidup dalam warna, garis, dan tatapan. Melukis bukan sekadar menggambar. Hari-hari berikutnya dihabiskan Basuki dalam keheningan. Ia membaca kisah-kisah lama, doa-doa kuno, dan bahkan berpuasa. Ia tidak ingin melukis dengan tangannya saja, tapi dengan seluruh jiwanya. Ia tahu, ini bukan sosok yang bisa sembarang dituangkan. Ini adalah perjumpaan antara dunia nyata dan dunia gaib, antara sejarah dan imajinasi, antara yang lahir dan yang batin. Saat akhirnya kuas menyentuh kanvas, Basuki tidak merasa sedang mencipta. Ia merasa menjadi perantara. Sosok itu perlahan muncul, matanya tajam namun penuh kasih, gaunnya seolah beriak mengikuti gelombang, dan di balik semua keindahan itu, ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan, perempuan yang adalah laut itu sendiri. Refleksi seorang pelukis. Saat lukisan itu selesai, Basuki tidak merasa lega. Justru ia merasa kecil. Ia menyadari bahwa seni sejati bukan tentang keterampilan, tapi tentang keberanian menyelam ke dalam samudra diri sendiri. Bahwa kadang yang kita lukis bukan hanya bentuk, tapi rasa takut, kerinduan, dan pencarian akan makna. Lukisan itu kemudian menjadi karya ikonik. Banyak yang datang untuk melihatnya. Ada yang menangis. Ada yang diam lama di depannya. Ada yang merasa dilihat oleh mata sang ratu. Namun bagi Basuki, lukisan itu bukan karya. Ia adalah doa, jembatan, cermin. Makna filosofis dan reflektif. 1. Seni sebagai meditasi. Melalui lukisan ini, Basuki tidak hanya menciptakan bentuk, tapi juga mengalami proses spiritual. Ia menemukan bahwa dalam keheningan dan kesendirian, kita bisa mendengar bisikan jiwa dan alam. 2. Menghadirkan mitos sebagai cermin diri. Sosok Nyi Roro Kidul bukan hanya tokoh legenda, tapi simbol dari sisi terdalam manusia, kekuatan, misteri, dan ketidakterjangkauan. Dalam dirinya, kita melihat bagian dari diri kita yang tersembunyi. 3. Keberanian seniman. Seorang seniman sejati harus berani menembus batas dunia yang kasat mata dan menghadirkan yang tak terucap. Dalam proses itu, ia tidak hanya menciptakan karya, tapi mengubah dirinya. 4. Laut sebagai simbol jiwa. Laut dalam lukisan bukan sekadar latar. Ia adalah jiwa itu sendiri, dalam, luas, dan penuh gejolak. Dan sang ratu adalah penjaga di ambang batas antara kesadaran dan misteri. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe TRK Media.